Hai teman-teman di seluruh Nusantara, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan TV LED, yang mana untuk kerusakan dari TV ini adalah layarnya terlihat blank, namun suaranya masih terdengar normal. Nah, seperti ini, ya, layarnya blank. Jadi untuk raster serta blue backnya ini tidak tampil. Nah, seperti ini. Namun suara pada siaran terdengar masih. Dan coba saya matikan dulu. Oke, saya matikan. Kemudian coba saya hidupkan kembali TV ini. Kita lihat. Jadi ini belum hidup. Oke, setelah saya hidupkan, nah seperti ini. Jadi nampak di sini layarnya untuk lampu backlightnya ini sudah menyala, namun nampak blank, hanya suara saja yang terdengar. Oke, dan TV ini cukup besar, 55 in. Untuk itu saya akan coba eksekusi di sini. Kebetulan ada meja kaca, ya, di ruang tamunya ini cukup besar, jadi sangat cocok saya melakukan perbaikan di meja sini supaya lebih enak ini. Kebetulan jadi saya bersihkan dulu untuk alasnya. Oke, unit TV sudah saya turunkan dan sudah saya letakkan di meja. Nah, seperti ini. Untuk modelnya di sini nampak yaitu TV 55 UK6300 PTE. Ya, jadi TV-nya cukup besar, 55 in. Nah, untuk fasilitasnya di sini sudah dilengkapi dengan RCA, yaitu ada kabel USB dan HDMI juga sudah tersedia. Oke, langsung saja kita lakukan pembongkaran pada unit TV ini. Di sini ada kaki penyangganya, ini kita lepas, dan beberapa skrup yang harus kita lepas terlebih dahulu. Dan untuk proses pembongkaran unit TV ini kita harus lakukan secara hati-hati dan pelan-pelan saja. Yang pertama, kita lepas dulu skrup-skrup yang ada. Kemudian untuk membuka bagian casing, di sini saya menggunakan bantuan bekas kartu atau apa saja yang sekiranya bisa untuk mencongkel namun tidak melukai. Oke, untuk sebelah kiri kita coba buka terlebih dahulu, lalu kita ganjal ya supaya tidak tertutup lagi. Kemudian kita beralih ke bagian sebelah kanan. Nah, di sini kita coba angkat sedikit, lalu tinggal kita sungkit menggunakan bekas kartu ini. Oke, setelah itu kita bisa pelan-pelan sehingga klem pada pengunci di bagian casing ini terbuka satu demi satu. Ya, seperti ini cara membukanya. Jadi kita lakukan secara hati-hati ya. Oke, selanjutnya di sini saya coba lihat dalamnya. Ternyata di sini terdapat blok power supply. Nah, seperti ini blok power supply-nya. Ya, cukup simple. Besar TV-nya, namun isinya hanya seperti ini saja ternyata. Dan di sebelahnya terdapat blok mainboard. Nah, seperti ini blok mainboardnya. Jadi hanya dua board yang nampak di unit TV ini. Untuk panelnya di sini menggunakan double row ya, kiri dan kanan. Oke, kita pelajari terlebih dahulu. Untuk blok power supply di sini mantap, tidak ada masalah ya, karena TV kondisinya menyala ya. Jadi kita fokus pada blok mainboard dan blok panel di sini ya. Jadi kita hanya fokus.
Kemudian kita coba amati di sini untuk blok mainboardnya ini sudah menyatu, Tayconnya menyatu dengan mainboard di sini blok Tayconnya ya. Jadi kita fokus di blok Taycon dan panelnya karena kerusakan seperti ini ngeblank. Biasa kerusakan di kisaran panel di sini di fleksibel ini yang menuju ke panel. Di sini panelnya ada dua fleksibel yaitu warna putih dan warna merah. Untuk warna putih di sebelah kanan saya ya, sebelah kanan saya untuk fleksibel putih. Sedangkan untuk fleksibel warna merah di sebelah kiri saya. Jadi di sini sudah ada tanda kabel fleksibel warna merah dan warna putih. Oke. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah saya tes terlebih dahulu. Untuk power supply-nya saya coba aliri sumber dan pastikan lampu backlight menyala ya. Di sini nampak sudah menyala dan coba kita lihat apakah masih seperti semula kerusakannya ya. Di sini nampak masih blank, tidak ada logo LG ataupun tulisan apapun yang menandakan bahwa TV ini menyala. Baik, untuk langkah perbaikannya cukup mudah teman-teman. Ikuti saja video ini dan saya akan coba mulai melakukan perbaikan TV ini. Dan kita siapkan multitester. Kita akan mengukur tegangan-tegangan yang ada di blok Taycon. Ya, di sini kita arahkan di skala volt DC. Kemudian kita akan coba ukur terlebih dahulu tegangannya ya. Ini untuk probe negatif kita letakkan saja di bagian body TV ya, terserah di mana saja. Oke, selanjutnya kita mulai melakukan proses pengecekan. Yang pertama kita pastikan dulu untuk tegangan Taycon ya. Taycon di sini untuk tegangan Tayconnya bisa kita lihat di sini ada kapasitor elko. Apakah hadir tegangannya? Ya, ternyata di sini kosong. Untuk TV ukuran seperti ini biasa tegangan di Taycon ini sebesar 32 volt ya. Yang ukuran kecil biasanya 26 volt. Di sini sama sekali tidak ada tegangan ya. Berarti Taycon tidak bekerja ini teman-teman. Makanya layarnya menjadi blank. Oke, kita cabut dulu sumbernya ya. Jadi kita sudah tahu permasalahannya adalah untuk Taycon tidak mengeluarkan tegangan. Jadi yang pertama kita pastikan dulu, kita coba open ya untuk kabel fleksibel yang berwarna putih terlebih dahulu. Nah, ya ini kita lepas saja. Oke, setelah kita lepas, jadi di sini hanya menggunakan layar sebelah kanan atau sebelah kiri saja. Kemudian kita coba hidupkan lagi sumbernya, pastikan backlight menyala. Ya, sudah menyala. Selanjutnya kita coba ukur kembali tegangan yang ada di Taycon ini. Oke, kita pastikan ya. Kita ukur dulu tegangannya. Ya, di sini tidak ada tegangan sama sekali, artinya sama saja setelah kita open untuk kabel fleksibel yang berwarna putih ya. Jadi tidak ada masalah, artinya untuk jalur fleksibel ini normal. Kemudian kita akan coba open yang di fleksibel warna merah, namun kita cabut dulu ya. Oke, setelah kita cabut, kita kembalikan dulu untuk fleksibel yang berwarna putih. Nah, jadi step demi stepnya seperti ini teman-teman ya. Jadi jangan sampai salah ya. Jadi kita harus lepas dulu sumbernya. Jangan sampai kita memasang fleksibel atau melepas fleksibel dalam kondisi sumber teraliri arus. Oke, selanjutnya untuk fleksibel berwarna merah ini kita lepas. Fleksibel warna putih terpasang. Kemudian kita berikan sumber lagi. Oke, pastikan dulu backlight menyala ya. Setelah menyala baru kita lakukan pengukuran ya.
Oke, backlight sudah menyala. Kita lakukan pengukuran. Apakah tegangannya sudah hadir? Ya, tegangannya sudah hadir di sini sebesar 32,9 volt. Ya. Jadi di sini sudah dapat kejelasan bahwa permasalahannya ada di bagian fleksibel yang berwarna merah, ya. Jadi fleksibel yang berwarna merah ini yang menuju ke bagian panel. Oke, setelah kita lepas, coba kita lihat apakah layar ini mau menyala di sebagian sebelah kiri, ya. Di sini ternyata tidak ada, di sini tidak ada kehidupan juga, masih layarnya, namun terlihat ada garis tengah di sini. Di sini gelap sebelah kiri. Kemudian untuk yang sebelah kanan ini terlihat sedikit putih. Nah, ini ada garisnya ini, ya. Pertanda yang gelap ini yang tidak terkoneksi. Nih, sedangkan yang putih ini fleksibelnya terkoneksi. Artinya bekerja, namun tidak ada sinyal gambar ataupun raster, tidak ada juga, ya. Nah, biasanya kalau kita lepas satu, di sini salah satunya tampil raster ataupun gambar, namun pada kasus ini tidak ada terlihat sama sekali. Oke, jadi untuk kerusakan seperti ini teman-teman tidak usah bingung. Di sini saya akan coba berikan tipnya, ya, caranya untuk mengatasi masalah seperti ini, ya. Semoga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman apabila mengalami masalah seperti ini. Ya, coba kita lihat, ya, apakah ada gambar ataupun raster, ya. Mungkin kita perhatikan betul-betul. Ya, ternyata sama sekali tidak ada, ya, raster maupun sinyal gambar sedikit pun, padahal sudah kita open di fleksibel yang berwarna merah. Artinya harusnya normal, ya. Oke. Jadi langkah selanjutnya saya akan lakukan tes ulang apa memang benar masalahnya di fleksibel berwarna merah. Untuk itu saya cabut dulu sumbernya, ya. Di sini untuk fleksibel berwarna merah yang menuju ke layar sebelah kiri, yang pasti harusnya layar sebelah kanan di sini tampil logo LG, ya, atau raster ataupun blueback. Oke, saya coba aliri sumber, coba saya perhatikan benar-benar apakah tampil sesaat logo LG-nya, ya. Ternyata tidak ada sama sekali, ya, logo LG-nya tidak tampil sama sekali. Jadi masih tetap blank, ya. Masih blank, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Nah, masalah yang seperti ini yang kadang membuat kita tuh bingung, ya. Jadi permasalahannya di mana, ya? Oke, saya matikan dulu. Jadi untuk teman-teman tidak usah khawatir. Sebenarnya memang betul masalahnya ada di panel, ya, layar. Namun untuk jenis mainboard seperti ini atau T-Con seperti ini, ya. Jadi untuk tegangannya ini tidak bisa apabila kita open salah satunya ini. Jadi harus terpasang, ya, teman-teman. Jadi caranya bagaimana, ya, kita ingin mencari kerusakan tapi fleksibelnya terpasang. Jadi kita harus menutup sebagian jalur yang menuju ke layar, namun tidak memutus tegangan yang diperlukan di bagian layar. Oke. Untuk itu saya akan coba lakukan penutupan di fleksibel ini. Mungkin ada sebagian menutup bagian fleksibel ini mungkin sebanyak 8 pin atau 10 pin. Hal itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Di sini saya akan coba tunjukkan caranya. Jadi untuk TV ini kita harus lakukan penutupan yang pas, ya.
penutupan pinnya ini harus pas. Apabila salah dalam melakukan penutupan, maka TV ini tetap akan blank. Jadi sangat sulit. Oke, di sini nampak jelas ya, terdapat pin. Di sini kita harus tutup di pas di jalur ini ya, di tanda ini ada tanda titik berwarna hijau dan jumlahnya sebanyak 15 titik ya. Jadi saya tutup menggunakan ini isolasi bening ya, jadi jangan sampai salah ya teman-teman. Kita melakukan penutupan jalur untuk TV jenis ini sebanyak 15 jalur. Nah, ini apabila kita tutup sebanyak 8 jalur atau 10 jalur tidak akan bisa berhasil ya teman-teman. Oke, di sini pas ya di tanda ini dan genap ini sebanyak 15 jalur saya tutup. Jadi mungkin teman-teman bisa dihitung sendiri ya, sebanyak 15 jalur. Oke, kalau sudah merasa benar pas 15 jalur yang kita tutup, selanjutnya kita eratkan ya seperti ini. Mungkin teman-teman bisa lihat secara jelas. Di sini sudah saya coba perlihatkan cara saya menutup jalurnya ya. Nah, oke ya, sudah jelas ya. Jadi ini 15 jalur. Jadi teman-teman bisa hitung sendiri. Dan penutupannya tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Harus pas di 15 jalur. Oke, selanjutnya bila sudah pas kita rapikan ya, kita lipat saja di sini. Nah, untuk sisa isolasi di samping bisa kita buang sedikit ya, tidak masalah, kita buang sedikit, hati-hati jangan tergesa-gesa ya. Oke, seperti ini ya, sudah jelas ya. Dan selanjutnya apabila sudah merasa yakin 15 jalur kita tutup dan sudah kita rapikan seperti ini, selanjutnya kita akan coba lakukan pengetesan. Oke, kita akan coba lakukan pengetesan dan semoga dengan cara ini TV ini kembali normal dengan sempurna ya teman-teman. Oke, kita akan coba pasang fleksibelnya yang berwarna merah ini ke soket yang ada di mainboard. Nah, ini oke ya. Jadi proses pemasangannya harus tepat ya, sejajar, rapi ya, jangan terburu-buru. Pastikan terkoneksi dengan benar. Oke, selanjutnya kita ukur lagi tegangan. Jadi kita tidak perlu mengintip ya, kita cukup mengukur tegangannya. Apakah tegangan di blok T-Con-nya ini sudah hadir yang tadinya terukur 32,9 volt. Baik, kita mulai. Saya berikan sumber ya, pastikan backlight sudah menyala ya, sudah menyala ya. Oke, selanjutnya ya kita coba lakukan pengukuran ya. Apabila normal di sini tetap hadir 32 volt ya, tetap ya 32,9 volt hadir ya, artinya TV ini harusnya menyala ya, normal. Untuk itu kita akan lihat, kita intip saja ya, kita intip pelan-pelan. Yes, jadi sekarang TV sudah tampil gambar ya, sudah tampil gambar. Di sini terlihat tidak ada sinyal ya, memang karena tidak ada sinyal ya. Mantap, artinya di sini proses penutupan jalur kita sudah berhasil ya. Oke, kita matikan dulu dan mungkin kita bisa lihat pada saat start awal. Di sini kita akan lihat tampilan LG
ya, tampilan logo LG-nya nih ya, seperti itu. Itu memang harus wajib ada, dan kemudian tidak lama akan timbul raster ya. Kita tunggu dulu sejenak ya. Nah, seperti ini. Yang normalnya seperti ini ya. Jadi untuk kerusakan TV khusus ukuran ini memang sedikit berbeda. Jadi kabel fleksibelnya ini tidak bisa apabila kita lepas salah satu. Jadi harus terpasang ya, dan kita harus hilangkan yang mana yang mengalami masalah. Oke, sudah cukup ini ya rasanya untuk perbaikan TV ini. Dan selanjutnya kita akan coba lakukan penutupan saja casingnya ini, dan nanti kita akan coba tes berikan sinyal gambar. Oke, dalam hal proses penutupan sangat mudah ya. Kita tinggal meletakkan posisi cupnya nih, posisi semula. Pastikan semuanya ini rapat ya, hati-hati jangan tergesa-gesa. Pastikan untuk klem-klem di samping-sampingnya sudah terpasang dengan benar. Untuk penyekrupan, perhatikan yang mana yang skrupnya jangan sampai salah, karena di sini ada beberapa macam skrup berbeda ya. Jadi jangan sampai salah dalam memasang skrupnya ini. Oke, kita pasang dulu seluruh skrup-skrupnya, dan untuk penyangga kaki-kakinya ini kita pasang juga ya. Oke, sepertinya untuk perbaikan TV LG 55 in ini hari ini sukses ya, tidak ada masalah, dan hasilnya cukup sempurna tadi terlihat ya. Namun nanti kita akan lihat lebih pastinya apabila kita beri sinyal gambar ya. Oke, selanjutnya kita akan coba kembalikan unit TV ini pada posisinya. Baik teman-teman, setelah saya kembalikan ke posisi semula, saatnya kita lakukan pengetesan. Oke, TV saya hidupkan, dan ya, di sini TV terlihat sudah nampak gambar ya, bening sekali gambarnya, dan suaranya pun sangat jelas, tidak ada masalah. Jadi tidak ada keluhan-keluhan lain. Mungkin kita bisa lihat untuk layarnya ini apakah ada cacat di bagian layarnya ini. Kita coba pindahkan ke channel yang lain ya, lebih dekat kita fokuskan. Ya, ternyata cukup sempurna ya teman-teman, tidak ada cacat gambar. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya, dan kita akan ketemu lagi pada video saya selanjutnya. Sampai jumpa.